Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Pasti bisa dilewati. Boleh lebih kencang lagi enggak ya? Apa kabarnya Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita mau siapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Berikan yang terbaik, dan juga Bapak Ibu yang di tempat ini saat ini, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari teduhkan hati kita mau masuk dalam puji-pujian dan penyembahan kita. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Kami mau lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau, dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Bapa. Layakan kami masuk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami hanya mau menyembah-Mu dan meninggikan-Mu Tuhan, Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu kembali angkat pujian ini, nyatakan sungguh besar. Sungguh besar setiamu, yang nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian dan pengagungan kami Bapa. Bagimu segala puji Oh yes Tuhan, dan kemuliaan. Oh kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, yes, melebihi
Mau agungkan Tuhan lebih lagi. Harapkan kehadiran Tuhan lebih lagi. Kita percaya lawatannya ada saat ini, amin. Firman Tuhan berkata 2 orang berkumpul dalam namanya Tuhan hadir. Kita lebih daripada 2, Tuhan hadir di sini. Tapi Bapak Ibu mari harapkan kehadirannya lebih lagi dalam hati kita secara pribadi. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau sembah Tuhan, angkat hatimu. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tengah kami. Kami tahu Engkau rindu memberkati lebih lagi Tuhan. Tapi kami juga rindu Tuhan, kami lebih rindu, kami mau nyatakan sama Tuhan. Kami menantikan Engkau, kami butuh Engkau. Menyatakan pekerjaan-Mu, kerinduan-Mu yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa yang baik. Kami menyembah-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Kembali katakan Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait. Secara pribadi nyatakan, kami menantikan Engkau. We wait. Kami menantikan Engkau lebih lagi ya Roh Kudus. On you. Yes, Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait. Yes, we wait. Buka hatimu di hadapan Tuhan. On you. Oh, come and do what you want on me, Lord. Come and do what you want and have your way. You are all that we want, Lord. You are all that we want. So have your way. Sesuatu yang baru bagi kami yang akan menguatkan hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami mau lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap sama-sama saya katakan amin, amin, shalom. Yang siap memuji dan tinggikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Yang siap boleh beri tos dulu kiri kanan, katakan yuk memuji Tuhan. Ayo. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita mau naik
sama Tuhan. Bawalah sekarang segala susahmu, Amin. pada kaki Yesus serahkanlah. Oh serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menghimpit hidupmu. Mari katakan kami serahkan sama Tuhan. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Tuhan akan ganti duka citamu menjadi sukacita selama terus berpegang sama Tuhan. Kembali katakan pujian ini tidak pernah. Dia akan menjanjikan selalu panas atau selalu hujan, tapi janji Tuhan Dia beri kekuatan bagi kita. Ayo, angkat pujian nih, katakan. Tak pernah Dia janji selalu kan panas. Yes. Tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Untuk segala sesuatu ada waktunya ya. Tapi ingat kata-kata ini, Tapi Dia berjanji memberi. kekuatan. Amin. Bila topan ganas melandamu, bila topan ganas melandamu, mari serahkan sama Tuhan. oh, 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 serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menghimpit hidupmu. Kami menyerahkan hanya padamu Tuhan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari lebih lagi katakan pujian ini. Serahkanlah, serahkanlah, oh serahkanlah, Serahkan pada Yesus. Amin. segala beban yang menghimpit hidup. Kami menyerahkan padamu. Oh serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, dengan Dia ganti duka citamu menjadi sukacita. Dia akan ganti Segala duka menjadi suka. Bilang kiri kanan, Dia akan ganti duka cita menjadi sukacita. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang sangat baik, terlalu baik dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Sebagaimana firman tadi berkata, pujian tadi berkata, Dia akan ganti duka cita kita menjadi sukacita. Oleh karena itu, jangan pernah lelah melayani Tuhan. Amin. Karena Tuhan kasih kekuatan baru, kekuatan baru, kekuatan baru. Hari demi hari bisa kita lewati. Pasti bisa dilewati dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Jangan lelah. Jangan lelah Yes. bekerja di ladangnya Tuhan. Ada Roh Kudus. Roh Kudus yang beri kekuatan. Amin. yang mengajar dan menopang. Oh tiada lelah. Tiada lelah Amin. bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bersama-sama dengan Roh Kudus katakan. Katakan tanah bergelombang, timbul Ikutlah tanah yang berlubang, Amin. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan Serahkan tanah bergelombang. timbullah, Ikutlah tanah yang berlubang, Amin. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kami percaya bersamamu Tuhan kami bisa melewatinya. Katakan tiada lelah. tiada lelah bekerja bersama
siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Siap dibangun. Menjadi siap Menjadi siap. Menjadi siap dibangun di atas Dasar iman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Ada kekuatan baru, amin. Percaya Tuhan sanggup melakukannya dan kita bisa melewati semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saudari Kalista mimpin dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena kembali lagi ya Bapa pada hari ini, pada kesempatan kali ini Kau mengumpulkan kami bersama Tuhan untuk sama-sama memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan kalau sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah kami dapat memberi dengan hati yang tulus, ikhlas dan penuh Amin. sukacita Tuhan. Amin. Biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu selamat memberi dengan penuh sukacita. Akan pelajari satu pujian baru ada beberapa menggunakan bahasa daerah, tapi saya yakin kita pasti tahu lagu. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, bisa nggak bisa? Pasti bisa. Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Iso ora iso, iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Bisa nggak bisa? Pasti bisa. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Mari nyatakan Yesus, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa segala perkara, amin, dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Haleluya. Dalam Yesus pasti ada kemenangan. Siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan yang tahu keadaan kami saat ini. Mungkin ada kekecewaan, kesakitan. Tapi satu hal kami tahu, ketika kami sampaikan sama Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami. Doa-doa kami Tuhan tidak pernah tolak. Kami bersyukur untuk itu. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Makasih Yesus, terima kasih. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari amini pujian ini, kembali angkat pujian ini. Saat
saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Katakan Yesus ada, Dia ada. Mari saya undang kita bangkit berdiri, katakan. Sampaikan pada Yesus, Sampaikan sama Yesus. segala beban hidup. Yes, Dia hanya sejauh doa yang kita naikkan, Bapak Ibu. Amin. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan mampu. Katakan sampaikan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada pagi ini karena Tuhan yang menyertai hidup kami. Makasih Tuhan, Tuhan telah tolong hidup seluruh jemaat-Mu secara khusus di tempat ini. Terima kasih Tuhan telah menambahkan cucu buat Ibu Meling. Proses lahirnya boleh berjalan dengan sehat, dengan baik. Terima kasih Tuhan telah terus memulihkan Ibu Widya. Terima kasih Tuhan terus sedang kerjakan kesembuhan buat PP Tuhan, Saudara Budi. Terima kasih Tuhan Kau terus sedang menyembuhkan Pak Beben. Dalam nama Yesus, kuasa biru-Mu terus menyembuhkan Pak Beben. Kuasa biru-Mu terus menyembuhkan Ibu Sumi Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keadaan Ibu Sumi Tuhan. Kuasa biru-Mu yang sama terus sedang menyembuhkan adik Yosean yang masih kecil ini Tuhan. Kuasa biru-Mu terus bekerja atas pemulihan dari Ibu Budiman Tuhan, maupun juga Sherin Tuhan, dari pasca operasi tulangnya yang patah. Tuhan terus pulihkan anak ini Tuhan. Terima kasih Engkau baik buat kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh terus menjadi penuntun hidup kami, penolong hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dan kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi ini adalah Yesus datang memberi pengharapan. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. Mari Bapak Ibu kita keluarkan suara kita. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 3. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus ini memberikan suatu pengharapan yang luar biasa atas hidup iman kita kepada Dia. Nah,
Yang jadi pertanyaan buat kita, pengharapan apa yang kita akan bisa terima dari Tuhan kita Yesus Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu pengharapan untuk memiliki hidup yang baru. Pengharapan yaitu untuk memiliki hidup yang baru. Kata melahirkan kita kembali dalam ayat tadi menggunakan kata dari bahasa aslinya yang diartikan dilahirkan kembali dalam hal kualitas hidup yang baru. Saya ulangi Bapak Ibu. Kata melahirkan kita kembali dari bahasa aslinya diartikan dilahirkan kembali kepada hal kualitas hidup yang baru. Kenapa? Karena kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum kita mengenal Yesus, hidup kita ini sia-sia Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi buat hidup kita. Nah, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus ini membuat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya hidup penuh pengharapan. Hidup penuh pengharapan. Pengharapan yang kita bisa terima yang pertama adalah untuk memiliki hidup yang baru, artinya hidup yang berkualitas. Hidup kita tuh jadi berkualitas Bapak Ibu. Kita sering menemukan banyak orang yang seringkali menyia-nyiakan hidupnya. Kenapa Bapak Ibu mereka menyia-nyiakan hidupnya? Karena mereka belum berjumpa dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus itu membuat hidup kita itu jadi berbeda, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita dilahirkan kembali dalam hal hidup yang berkualitas. Bapak Ibu bisa melihat orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Hidupnya pasti berbeda. Sekali katakan, setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, hidupnya pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena hidupnya telah ditebus dari cara yang sia-sia dan kita dilahirkan kembali dalam kualitas hidup yang baru. Bapak Ibu, penebusan Kristus buat kita membuat hidup kita ini jadi berkualitas. Pertanyaannya buat kita begini, apakah kita sadar? Apakah kita mengerti bahwa sebenarnya hidup kita ini adalah hidup yang telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia dan menjadi hidup yang berkualitas. Bapak Ibu, jangan sia-siakan hidup kita. Mumpung kita masih hidup, kita tunjukkan kita jadi orang Kristen, orang percaya yang memiliki hidup kita ini bisa berkualitas. Orang bisa melihat dari hidup kita ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang lain dari hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita ini memancarkan satu hidup yang tidak sia-sia. Ada kualitas hidup yang orang bisa rasakan dari hidup kita. Tapi kalau sebaliknya, kita perlu koreksi dengan hidup kekristenan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, pengharapan apa yang kita bisa dapat melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus buat hidup kita? Pemeliharaan Tuhan dan kekuatannya dalam penderitaan hidup. Pemeliharaan Tuhan dan kekuatannya dalam penderitaan hidup. 1 Petrus 1 ayat 4-6. Mari kita baca lagi Bapak Ibu 3 ayat ini. 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa,
yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah penderitaan hidup yang kita alami, kita tetap memilih pengharapan di dalam Kristus. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, kita akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Yaitu apa? Kehidupan kekal yang kita akan peroleh. Jadi di tengah-tengah keadaan hidup kita yang mungkin banyak masalah, banyak pergumulan, kita berkata, jadi orang Kristen kok jadi menderita ya? Banyak kesusahan, banyak kesulitan. Tapi ingat, kita tetap memiliki pengharapan. Karena Tuhan bisa pelihara hidup kita, amin. Dan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bertahan di masa-masa yang sulit yang kita alami atas hidup kita. Kita nonton satu film singkat Bapak Ibu. Kisah seorang di Belanda. Silakan. Tanggal 28 Februari tahun 1944 akan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Corrie ten Boom, seorang wanita Kristen asal kota Haarlem, Belanda. Tepat hari itu, sekitar pukul 12.30 siang, Corrie dan Betsy kakaknya, serta Kasper ayahnya, dan beberapa anggota keluarga mereka, ditangkap oleh Gestapo, sebuah satuan khusus polisi Jerman yang terkenal saat itu. Penangkapan ini terjadi setelah Nazi mengetahui bahwa keluarga ten Boom memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi di rumah mereka. Saat itu, di dalam kamar Corrie, dibangun sebuah ruang rahasia yang dikenal sebagai The Hiding Place atau The Spots. Tempat mereka menyembunyikan orang-orang Yahudi saat itu. Setelah penangkapan, Gestapo kemudian membawa Corrie dan keluarga ke sebuah penjara di kota Scheveningen, Belanda. Dan setelah melalui beberapa pemeriksaan, Corrie dan kakaknya Betsy kemudian dikirim ke kamp konsentrasi Ravensbrück yang terletak di dekat kota Fürstenberg, sekitar 90 km sebelah utara Berlin, Jerman. Kamp ini didirikan oleh Nazi pada tahun 1939 dan menjadi tempat penahanan bagi lebih dari 120.000 perempuan dari berbagai negara selama Perang Dunia Kedua. Banyak dari tahanan ini yang kemudian menjadi korban kerja paksa, eksperimen medis, hingga meninggal di kamp tersebut. Di tengah kondisi tak menentu, Corrie sering dilanda kekhawatiran. Ia takut akan masa depannya, ditambah kesehatan kakaknya yang semakin memburuk. Namun, Betsy kakaknya, yang memiliki iman yang kuat, terus mengingatkannya untuk tidak menyerah pada kekhawatiran. Bahkan sebelum Betsy meninggal, dia menguatkan Corrie dan memberi sebuah ungkapan yang menggambarkan bahwa tidak peduli seberapa besar kesulitan atau penderitaan yang kita alami, kasih, kuasa, dan kehadiran Tuhan selalu lebih besar dan lebih mampu menjangkau kita, bahkan di titik terendah hidup kita. Jadi jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depanmu kepada Tuhan. Betsy mengajarkan Corrie bahwa, kekhawatiran tidak akan mengubah apapun, tetapi kepercayaan kepada Tuhan akan memberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Betsy kemudian meninggal di kamp itu pada tanggal 16 Desember tahun 1944 di usia 59 tahun. 12 hari kemudian, Corrie dibebaskan. Ajaibnya, seminggu setelah Corrie dibebaskan, semua wanita yang berumur setara dengan Corrie di kamp tersebut dikirim ke kamar gas untuk dieksekusi secara massal. Corrie kemudian menyadari bahwa bebasnya dia adalah karena tangan Tuhan yang bekerja. Corrie kemudian menghabiskan sisa hidupnya sebagai pelayan Tuhan, mengajarkan tentang kasih dan pengampunan, dan sering menceritakan bagaimana Tuhan memeliharanya meskipun situasinya tampak tak ada harapan. Dari kisah ini kita belajar bahwa di tengah penderitaan yang besar sekalipun, kekhawatiran tidak pernah menjadi solusi. Sebaliknya, iman kepada Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan dan melihat penyertaan-Nya. Kita akan memasuki tahun yang baru, biarlah kita belajar dari Corrie, untuk mempercayakan segala ketidakpastian kepada Tuhan yang setia memelihara hidup kita. Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Selamat tahun baru 2025, percayalah. Jadi potong. Itu tadi kata-kata terakhir itu bagus sebenarnya.
dikatakan bahwa percaya kepada Tuhan dan selalu ada harapan. Ada harapan, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana penderitaan dia alami oleh seorang bernama Kori tadi. Bapak Ibu, hidup di kamp tahanan Nazi Jerman itu sangat berat. Ya. Dan sejarah mencatat Bapak Ibu, hampir 6 juta orang Yahudi mati dalam peristiwa waktu Jerman Nazi memerintah. Hampir 6 juta orang mati. Sebagian besar mati di kamp konsentrasi. Masuk kamar gas, digas. Hanya hitungan menit semuanya mati. Belum lagi disiksa segala macam, kerja paksa, bahkan kadang-kadang dalam salju turun Bapak Ibu. Orang disuruh keluar dalam keadaan tidak pakai baju dingin. Itulah yang dialami. Di sini kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan dan kekuatannya selalu ada buat hidup kita. Bapak Ibu tetap bertahan. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, tetap bertahan. Kenapa? Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Ada pengharapan. Dan pengharapan kita kepada Dia tidak pernah sia-sia. Terus berharap kepada Tuhan. Memang pada saat kita berharap mungkin ada proses waktu yang panjang yang kita lewati Bapak Ibu. Dan di tengah proses waktu kita lewati ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Terutama masa-masa sulit yang kita jalani. Tapi terus berharap kepada Dia. Terus taruh harap kita kepada Dia. Dan saya percaya pengharapan yang kita nyatakan kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bertahan. Dan bahkan Tuhan masih sanggup untuk memelihara hidup kita. Amin. Dia pelihara hidup kita dengan kekuatannya atas hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Pengharapan apa yang kita dapat? Adanya sebuah kepastian iman. Kepastian apa Bapak Ibu? Kepastian iman yang seperti apa? Kepastian iman di mana iman kita itu dapat menyelamatkan hidup kita. Menyelamatkan dari api neraka yang kekal. Menyelamatkan kita dari hukuman kekal. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu, di sini siapa yang pernah lihat Yesus? Pernah lihat Yesus? Pernah ketemu sama Yesus? Kita mungkin banyak yang belum bertemu dengan Yesus. Maksudnya melihat wajah demi wajah. Face to face. Tetapi dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Saya percaya Bapak Ibu, meskipun kita belum melihat Yesus, tapi kita semua di sini mengasihi Yesus. Kita percaya kepada Dia. Meskipun sekali lagi kita sampai sekarang belum pernah melihatnya. Tapi kita percaya. Untuk itu dikatakan bergembiralah karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada yang lebih penting dari hidup kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Alkitab bilang, buat apa kamu punya isi seluruh dunia, tapi kamu binasa? Kita pernah melihat ada perumpamaan bagaimana ada seorang orang kaya, dia berkata, aku akan membuat lumbungku lebih banyak lagi. Dan dia berkata, bersenang-senanglah hai jiwaku. Mungkin hartanya gak habis 7 turunan. Tapi apa kata firman Tuhan? Malam ini juga nyawamu diambil. Apa yang kita bisa bawa Bapak Ibu? Bukankah keselamatan jiwa kita nih jauh lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini? Pengharapan yang kita bisa terima dari saudara, bahwa adanya sebuah kepastian iman. Kepastian iman. Iman kita artinya tidak sia-sia Bapak Ibu. Iman kita kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Sekali lagi saya katakan, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak sia-sia. Meskipun dalam kita mengiring Yesus gak lepas dari berbagai macam hal bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi percaya Bapak Ibu, adanya sebuah kepastian iman. Kemudian adanya kepastian akan kebangkitan hidup dan hidup yang kekal. Kita baca ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 20. 2-3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus adalah yang mengalami kebangkitan dari semua orang yang pernah mati. Maka dikatakan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebelum itu belum pernah ada orang yang mati dibangkitkan seperti Yesus. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan, kebangkitan Yesus inilah yang membuat kita dapat menikmati kepastian akan kebangkitan hidup. Ada kepastian kebangkitan buat hidup kita. Bapak Ibu, Yesus berkata, aku adalah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya pada aku, walaupun dia mati, dia akan hidup. Percayakah engkau akan hal ini? Dan dia berkata, nanti ada yang namanya kebangkitan tubuh kita. Ada kepastian Bapak Ibu. Hari ini banyak orang sedang mencari yang namanya sebuah kepastian. Tapi kita bersyukur ibu bapak saudara dalam Tuhan. Di dalam Yesus kita mendapatkan kepastian. Di dalam Yesus kita mendapatkan kepastian. Inilah pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kepastian hidup dan juga kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Kita tidak hanya hidup di dunia, tapi juga nanti kita akan menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Yesus. Tuhan kita, Juru Selamat kita yang kita kasihi, yang kita cintai. Adanya sebuah kepastian iman. Bapak Ibu, teruslah percaya kepada Dia. Apapun kondisi yang kau alami hari-hari ini, tetap percaya. Di dalam Yesus ada kepastian yang akan bisa menolong hidup kita. Mungkin hari ini belum kita lihat. Tapi suatu kali kelak
kepastian itu pasti akan terwujud buat hidup kita, buat orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Terus punya pengharapan, Bapak Ibu. Sekecil apapun pengharapan di dalam Yesus, kita akan bisa melihat bagaimana pengharapan kita kepada Dia tidak pernah sia-sia. Taruhlah pengharapan kita. Di dunia ini tidak bisa ada yang kita harapkan, Bapak Ibu, siapapun dia. Dunia tidak bisa memberikan kita pengharapan. Tapi Yesus datang memberi kita pengharapan. Bapak Ibu, dunia makin lama bukan makin baik. Sekilas sepertinya baik, tapi dunia sedang menuju pada satu kehancuran. Untuk itu teruslah taruh pengharapan kita kepada Yesus. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, terus taruh pengharapan kita kepada Dia. Dan ingat, sekali lagi pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, bantu doa buat kami. Hari Selasa malam saya dan Ibu Mary akan berangkat menghadiri satu rapat besar dari Gereja Indonesia. Semua pemimpin-pemimpin dari GBI kumpul di Australia, di Sydney, Bapak Ibu. Tanggal 26 pesawatnya malam, naik Garuda, dan kami akan kembali tanggal 1 September hari Senin. Ya, doakan supaya Tuhan kasih kesehatan, karena saat ini di Australia cuacanya sedang cukup dingin, ya bisa 14 derajat katanya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, di Korea 2 derajat bisa dilewati Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur. Doakan kami ya Bapak Ibu supaya kami sehat semuanya. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali kita menyembah kepada Tuhan. Sembah Dia dengan lagu ini. Amin. 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 Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
Perbuatanmu besar. Perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, terus berharap kepada Dia. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Kalau ada cukup angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita masing-masing. Haleluya. Tanyakan lagu dari pertama. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan Dan hormat, ku angkat suara, ku angkat suara pujian, ku agungkan, ku agungkan namamu. ku beri kemuliaan Kemuliaan dan hormat. dan hormat, Ku angkat suara, ku angkat suara pujian, ku ku agungkan. agungkan namamu. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Amin. Engkau. Perbuatanmu besar dan ajaib Tiada seperti buat hidup kami, Tuhan. Engkau. Sebab Kau besar, buat keluarga kami, perbuatanmu buat pekerjaan kami, ajaib. usaha kami, Tiada terlebih seperti pelayanan di tempat ini, Tuhan. Engkau. Amin. Tiada Terus seperti katakan, sebab Kau besar. Kami datang di hadapan-Mu, perbuatanmu bahwa ajaib. setiap tangan-tangan diangkat di hadapan-Mu. seperti Engkau. Terlebih hati kami, Tuhan. Tiada Terlebih hidup kami. Engkau. Tuhan tahu keadaan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, Ajaib. Roh Kudus jamah, Tiada seperti jamah, Engkau. tolong kami, Tuhan. Berikan kami terus pengharapan yang teguh akan Engkau. Karena pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Perbuatanmu Kalau sumber kekuatan kami, tiada sumber seperti pengharapan kami Engkau. yang dapat kami andalkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima jalan Kau dari Tuhan. Kami terima kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima ya. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus hidup di dalam Tuhan. Dan kami terus memiliki pengharapan akan Tuhan. Pengharapan kepada Yesus yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Ku beri kemuliaan. Terus kita sembah Dia. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan Ya Tuhan, dan hormat. kami menghormati kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Suara pujian, Kami memuji, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Tiada seperti-Mu Yesus. Tiada seperti Oh, Engkau. Yesus, Sebab Kau besar, Kau Allah yang perbuatanmu ajaib, sumber ajaib. pengharapan dalam hidup Tiada kami. seperti Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Ya, tiada seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sumber pengharapan itu ada dalam hidup kami. Kami memiliki Engkau, Allah sumber pengharapan kami.
Bapa, kami menyatukan hati kami, bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan buat bangsa Indonesia. Kalau bangsa ini masih bisa berdiri Tuhan sebagai NKRI, itu karena campur tangan Tuhan. Ya, ya. Itu karena ada anak-anak Tuhan yang meratap di hadapan Tuhan untuk bangsanya. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan pimpinan tertinggi dari bangsa ini, Bapak Presiden Prabowo, wakil, para menteri, dan aparat yang lainnya. Bahkan sampai di lingkungan kami, RT, RW, kelurahan, bahkan kecamatan. Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan bangsa ini, taruh hatimu Tuhan. Biar anak-anak Tuhan ini menjadi Daniel di masa saat ini di bangsa ini. Mereka menjadi Yusuf Tuhan. Mereka tidak tergoyahkan Tuhan. Mereka tetap taat kepada Tuhan dan melakukan bagian mereka dengan benar di bangsa ini. Ampuni Tuhan kalau ada anak-anak Tuhan yang duduk di bangsa ini sebagai orang-orang yang turut memerintah di bangsa ini, dan kami melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dari tempat ini bersama jemaat-Mu, hamba mohon pengampunan Tuhan buat bangsa Indonesia. Dan kami melepaskan berkat damai sejahtera atas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan selalu diberikan kelimpahan dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia akan menjadi orang-orang yang taat, dan anak-anak dari bangsa Indonesia satu kali kelak akan mengenal Tuhan Yesus yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terus berharap sama Tuhan, amin. Karena pengharapan bersama dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta. Mohon bersabar karena warta kita cukup panjang. Ada laporan, informasi mengenai gerakan berbagi kasih untuk 1.000 orang yang kemarin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati media warta. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah glamur atau golongan lanjut umur bagi para senior akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Agustus pukul 10 pagi di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu para senior untuk dapat menghadiri ibadah ini bersama-sama. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 28 Agustus pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 29 Agustus pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah Youth Pet Walkers pada hari Sabtu 30 Agustus pukul 3 sore. Mari kaum muda, kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, walk about the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on a fire now. I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me. Ibadah raya pada hari Minggu 31 Agustus akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30,
9 dan juga 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Dalam rangka HUT RI ke-80, Gerakan Berbagi Kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan pada hari Rabu 20 Agustus dengan dihadiri oleh 1.004 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Ini adalah video pada saat kita melaksanakan gerakan berbagi kasih untuk 1.000 orang tanggal 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari Koramil 05 Kebonjeruk bersama dengan Pendeta Kiki. Hari ini kami melaksanakan gerakan berbagi kasih dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Biasanya dilaksanakan sebanyak 400 porsi setiap hari Rabu. Nah, untuk di event Hari Kemerdekaan ini kita tingkatkan menjadi 1.000 porsi. Nah, ini dilaksanakan oleh GBI dan My Home. Pada siang hari ini kita dapat melaksanakan berbagi kasih dari GBI dan My Home untuk warga sekitar RW 04 dan masyarakat pengguna jalan ya Pak ya. Saya sebagai Ketua RT mengucapkan terima kasih karena ini termasuk kegiatan RT ya Pak. Iya. Semoga lancar dan terima kasih. Hari ini kita menyelenggarakan gerakan berbagi kasih. Jadi memberikan makan gratis kepada seluruh warga yang ada di sekitaran RW 04 dan masyarakat umum, terutama pengemudi ojol maupun jaklingko. Semoga dengan berbagi kasih ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian Pak Gembala, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Pada hari ini kami bersama dengan Pak Dan Ramil dan juga rekan-rekan dari Polsek serta kelurahan setempat, khususnya Kelurahan Sukabumi Utara, menghadiri kegiatan berbagi kasih yang dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kegiatan ini secara berkesinambungan diselenggarakan oleh GBI Graha Niaga beserta My Home, dan untuk itu kami atas nama seluruh perangkat wilayah dan unsur pemerintah serta TNI Polri mengucapkan terima kasih atas kepedulian daripada rekan-rekan GBI Graha Niaga yang sudah membagikan makanan gratis ini kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari GBI Graha Niaga ini menjadi amal ibadah dan serta memberikan kesejahteraan untuk kita semua. Dan semoga kedepannya dapat berlangsung tambah meriah ya Pak ya. Semoga diberikan kelancaran, rezekinya, kesehatan, dan kemuliaan di mata Tuhan. Amin. Mau tanya Pak, bagaimana untuk kegiatan kita selama ini Pak? Ya, ngebantu juga sih buat kalangan yang kurang mampu gitu ya. Buat driver ojol juga yang mungkin belum sarapan atau belum makan siang gitu ya. Sudah pernah ikut acara ini atau ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Baru pertama kali? Oke, mau tanya dong Kak, kesan-kesannya nih buat acara ini gimana Kak? Ya seru, rame, bagus. Jadi ojol-ojol juga bisa dapat makan, membantu. Very mindful, insightful, dan berkah. Berkah. Kesannya ya bagus ya, buat bersama enak makanannya. Makanannya ya, enak? Ya, bergizi terus. Ya. Bersih. Enak, iniannya. Lama-lama orangnya. Ya. Ibu-ibu, habis dari mana? Dari gerakan berbagi kasih Kak. Tahu makan dari sini dari mana? Dari saudara saya. Saudara. Iya. Ibu sering rutin di sini ya Bu? Sering. Kalau saya jarang, kalau kadang-kadang aja. Gimana makanannya Bu? Alhamdulillah enak. Enak ya. Terima kasih banyak ya Kak ya. Makin Ini lancar pulang-pulang terus. dapat apa ini Kak? Oh iya, ini kita dapat cemilan Jim Slide, ini semacam coklat overalls ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Saya harap
acara ini terus berlanjut, terus berlangsung, karena ini juga sangat membantu warga-warga sekitar. Oke, kakak. Ya, semoga acaranya selalu konsisten dan bisa bermanfaat buat semua orang. Nah kalau bisa sih terus. Terus ya. Iya, terus sekali jangan sampai tutup ya. Jangan sampai tutup. Iya. Siap. Kalau bisa seminggu 2 kali. Saya Pendeta Ki Cahyadi mengucapkan terima kasih buat dukungan dari Bapak Ibu support semua, secara khusus dari Pak RT, Bu RW, kemudian Pak Dan Ramil dan jajarannya, juga Bimas dan juga dari Kapolsek dan Bapak Lurah. Sekali lagi atas nama Gereja Bait Indonesia dan My Home ucapkan biar acara ini jadi berkah buat kita semua. Amin. Telah lahir dengan selamat, putra kedua dari pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Verlina yang diberi nama Soren Mateo Trisna pada hari Kamis 14 Agustus 2025. Hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh keluarga. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, almarhumah Ibu Lucia Purba, ibunda dari Ibu PDM Helina Situmorang, dalam usia 85 tahun pada hari Selasa 19 Agustus 2025. Jenazah telah dimakamkan di Taput Tolok Sanggul, Sumatera Utara. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan membayarkan uang muka kegiatan Wine Night Gathering 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Pelunasan dapat dilakukan sampai dengan awal September 2025. Mari Bapak Ibu dukung gereja kita dengan cara memfollow akun sosial media gereja untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Graha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih buat support yang sudah diberikan untuk gerakan berbagi kasih. Tadi Bapak Ibu mendengar gerakan ini juga disupport oleh My Home. Mungkin Bapak Ibu kurang begitu tahu My Home itu apa gitu ya. Jadi saya dan Pak Kiki ada di dalam, juga ada berkegiatan di dalam wadah My Home. Saya sebagai koordinator untuk Jakarta di My Home. My Home itu adalah satu gerakan anak-anak Tuhan yang mencintai bangsa dan kotanya. Dengan cara apa? Bersahabat dengan tetangga. Makanya kita selalu menyarankan Bapak Ibu, ayo bersahabat dengan tetangga, harus saling kenal. Terus berdampak buat lingkungan seperti yang kita lakukan. Jadi saya bersyukur gereja bukan berdampaknya tuh ke dalam. Gereja punya program yang begitu bagus. Tapi kita juga harus berdampak keluar. Masyarakat bisa merasakan keberadaan gereja di sekitar mereka. Dan mereka bisa mengenal Tuhan Yesus melalui apa yang kita lakukan. Tanpa kita bicara pun mereka bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan memperlakukan mereka. Jadi gerakan My Home adalah gerakan mencintai bangsa dan kotanya. Dan gerakan My Home ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Koordinator atau pimpinannya adalah Bapak Pendeta Daniel Panji dan juga Bapak Peter Faraknimela. Saya bersyukur mereka juga kemarin mensupport gerakan ini dengan mengirim 50 kilo daging sapi, sehingga kami boleh memberikan sop buat makanan kemarin. Dan saya juga bersyukur ada seorang anak Tuhan yang mensupport dengan Jims, wafer Jims ya. Itu wafer Jims
termasuk barang yang mahal ya, di atasnya Astor, tapi dia mensupport 1000 pack untuk gerakan berbagi kasih ya. Saya bersyukur ada anak-anak Tuhan yang juga memperhatikan gerakan ini, dan kami tahu nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, tolong doakan. Hari Selasa malam saya bersama Ibu Meli berangkat ke Sydney Bapak Ibu untuk menghadiri rapat akbar. Jadi semua pemimpin GBI di dunia kumpul di Sydney Bapak Ibu. Ya, jangan Bapak bilang wah enak nih Pak Kiki jalan-jalan nih ke Sydney. Rapat Bapak Ibu. Kalau rapat itu dari pagi sampai malam. Orang bilang seteres kita Bapak Ibu. Hari Minggunya baru ada pelayanan. Itu pun yang dapat pelayanan. Seninnya udah pulang. Senin udah pulang Bapak Ibu. Jadi kalau nanti saya nggak boleh jangan marah ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya mau bawa kanguru cuman susah Bapak Ibu. Kanguru, koala, apa gitu saya mau bawa tapi nggak bisa ya. Ya doakan aja Bapak Ibu ya. Karena saya pergi memang dibayar oleh gereja, oleh sinode, tapi kalau Ibu Meli saya mesti bayar sendiri Bapak Ibu, dan cukup lumayan ya, tapi ya saya percaya ada berkat-berkat tersendiri dari Tuhan ya. Doakan sehingga minggu besok saya tidak ada, tapi nanti saya kirim video ya dari Australia ya. Kirim video katanya lagi agak dingin hawanya, tapi kita percaya sedingin-dinginnya Australia, kita percaya ada kuasa Tuhan yang membuat kita nggak dingin. Ya oke. Mari kita tundukkan kepala, kita mau akhir ibadah kita. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini. Baik ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih untuk jemaat yang mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka yang menopang pekerjaan di tempat ini, termasuk GBK setiap Rabu. Kalau kemarin kami bisa memberi makan 1004 orang Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan telah pakai jemaat ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mensupport kegerakan ini. Bahkan Tuhan mengirim donatur-donatur orang lain untuk mensupport kegiatan ini. Karena kami rindu melihat kegiatan ini, nama Tuhan semakin dibesarkan di tempat ini, nama Tuhan semakin dimuliakan di tempat ini, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih untuk ibu-ibu yang setia ya, yang mensupport dengan tenaga, pikiran, waktu. Kami percaya apa yang kami lakukan pasti diperhitungkan oleh Tuhan semuanya. Makasih Bapak, sekali lagi mau menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Engkau yang proteksi hidup mereka Tuhan. Engkau yang menjaga mereka. Dan kami percaya kuasa-Mu melebihi dari kuasa apapun dalam hidup ini. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Setiap celah yang masih terbuka, aku tutup dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pimpin kami. Kalau besok kami akan mulai aktivitas kami kembali. Kau berkati sekali pekerjaan kami. Kau berkati usaha dagangan kami. Engkau berkati rumah tangga kami. Anak kami yang masih sekolah, Engkau berkati dengan hikmat akal budi dari Tuhan. Anak kami yang sudah menikah, yang bekerja, Tuhan berkati terus hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah. Penyertaan-Mu sempurna buat hidup kami. Untuk itu Bapak Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin.
dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.